Salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forem 195. Kanal yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar pembelajaran mengenai firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, penguasa hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Kami memohon perkenanan-Mu untuk melanjutkan pembelajaran kami mengenai seteru kami di dunia ini ya Allah. Kami ingin mengenal iblis lebih dalam lagi. Kuatkanlah iman kami agar terang-Mu menguasai pikiran kami. Dengan demikian, kami memahami betapa besar karunia yang telah Kau berikan kepada kami dalam melindungi kami. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-18. Dan pada kesempatan ini, kita masuk ke bab 4 dengan judul Iblis, yang merupakan video episode kedua yang berisi tentang subjudul nama iblis dan gelar iblis. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, marilah kita masuk ke topik kita mengenai nama iblis. Satu hal yang harus menjadi pegangan kita dalam membahas tentang makhluk yang satu ini, yaitu iblis, adalah selalu merefer ke Alkitab. Mengapa demikian? Ini perlu kita lakukan supaya tidak terdistorsi dengan banyaknya peristilahan yang membuat pemahaman kita menjadi rancu. Jadi, untuk benar-benar paham tentang banyaknya makhluk yang mengganggu manusia di dunia ini, kita harus mengendapkan seluruh pengertian kita tentang semua nama-nama yang sudah pernah kita dengar. Yang harus kita tanamkan pertama sekali adalah nama iblis ini. Inilah musuh terbesar atau tersakti kita. Iblis inilah, dalam tanda kutip, Tuhan dari semua kejahatan di dunia ini. Ini musuh kita, bukan musuh Allah kita. Iblis ini ciptaan Allah. Jadi, memanglah iblis sendiri tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melawan Allah. Dia tahu bahwa sejak dia menjatuhkan manusia di Taman Eden, maka waktu penghukuman bagi iblis sudah mulai dihitung mundur. Dia tahu waktunya sudah sempit. Dengan demikian, dia mengerahkan segala upayanya untuk menghancurkan segala rencana Allah sejak manusia dijatuhkannya sampai pada peristiwa salib. Sekali lagi, kalau kita perhatikan dengan seksama, iblis memang dalam tanda kutip hanya mengganggu rencana Allah. Ini bisa kita pelajari dari banyak kitab-kitab
yang menentang Tuhan Yesus. Sebenarnya lah, iblis tidak berani menghilangkan identitas Allah yang ada pada Yesus Kristus. Semua masih dikatakannya dengan jujur, seperti Yesus Kristus adalah anak manusia, sebagai firman Allah, roh Allah, dan manusia yang tidak berdosa. Ya, sesuai dengan kesaksian Alkitab, memang iblis sangat gentar kepada Allah. Sungguh ironis memang. Manusia pada saat ini sama sekali tidak takut kepada Allah. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan perenungan dalam kasus ini. Mengapa iblis sedemikian hormat dan gentar kepada Allah? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Iblis sudah mengenal Allah karena dia pernah menjadi bagian, dalam tanda kutip, warga negara sorgawi. Sementara kita belum mengenal sebagaimana iblis sangat mengenal Allah. Sehingga kita terkadang berbuat seolah Allah tidak ada. Kita harus jujur. Dalam menghormati Allah, rasanya iblis tampak lebih hormat dan gentar kepada Allah daripada kita sendiri. Marilah kita belajar dari kegentaran iblis terhadap Allah, agar kita juga mulai menanamkan sifat gentar kepada Allah. Memanglah, iblis tidak pernah berani berbohong mengenai identitas Allah. Yang selalu dia coba adalah merusak rencana Allah. Salah satu jalan yang ditempuhnya adalah menyamarkan peristiwa salib dengan mengatakan bahwa yang disalib adalah orang lain. Ternyata iblis tidak mampu untuk menggagalkan rencana Allah untuk memberi anugerah keselamatan bagi manusia. Setelah peristiwa salib terjadi, dia mati-matian dengan segala cara untuk menghapus dari memori manusia bahwa peristiwa salib benar-benar terjadi. Dia menyeret banyak manusia untuk melakukan penyangkalan karya salib. Bahkan membentuk agama-agama atau aliran-aliran di mana dia sendiri menyamar sebagai Tuhan atau pimpinannya, hanya demi menentang karya salib. Memanglah iblis ini luar biasa jahat. Dia makhluk roh, sehingga bentuk kejahatannya adalah kejahatan yang dari dalam dirinya sendiri, atau roh yang membentuk dirinya sendiri. Artinya, setiap titik di dalam dirinya adalah kejahatan itu sendiri. Ini yang menyebabkan tidak ada ampun baginya ketika jatuh di sorga. Berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk jasmani, tetapi diberi Allah roh manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa dari faktor eksternal tubuhnya, masuk ke dalam hati, merusak hati kita yang merupakan rumah roh kita. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, menurut Alkitab, iblis adalah pribadi malaikat kudus yang ketika di sorga bernama Lucifer, yang kemudian
memberontak kepada Allah, sehingga dibuang dari sorga dan kemudian menghasut manusia untuk berdosa. Jadi, iblis ini adalah malaikat yang terusir dari sorga. Makhluk yang luar biasa, sangat cerdas, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena sepertiga malaikat sorga jatuh karena dia. Inilah yang harus kita pegang. Iblis adalah makhluk yang tidak bisa dibikin main-main. Sedemikian cerdasnya, sekarang kita tanpa sadar, semua hal buruk yang kita lakukan, kita mengatakannya sebagai perbuatan iblis. Padahal, kalau kita melihat dengan mata batin, sebenarnya iblis sudah tidak melakukan apa-apa ketika kita melakukan hal yang buruk. Ya, disinilah sebenarnya kecerdasan iblis. Dia berhasil membentuk karakter jahat di dalam diri kita. Dia tidak peduli, selalu dituding sebagai penyebab. Bahkan dia semakin senang. Dengan demikian, kita akan semakin jauh untuk mau sadar bahwa kita sebenarnya sudah menjadi iblis kecil, menjadi keturunan iblis. Dari episode sebelumnya, bagian pertama, kita sudah tahu betapa sedemikian gilang gemilangnya iblis ini sebelum jatuh ke dalam dosa. Inilah aktor utama yang menjadi lawan kita. Sedangkan makhluk-makhluk lainnya adalah merupakan dalam tanda kutip keturunan iblis. Sebagaimana nubuat Tuhan Allah di kitab Kejadian, keturunan iblis ini bisa kita sebut anak iblis, atau antek-anteknya, atau anak buahnya, atau dengan bermacam-macam nama. Iblislah sebagai sumber kejahatan, dan dia tetap ada sampai hari penghukuman kelak. Akan saya ulangi kembali hal di atas, supaya kita sangat berhati-hati, karena ini adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan semua hal-hal yang jahat di dunia ini kita katakan dilakukan oleh iblis. Tidak. Yang melakukan bisa diri iblis sendiri, atau bisa anak buahnya, atau bahkan sangat memungkinkan yang melakukan dan yang merancang kejahatan itu sudah diri kita sendiri. Roh-roh jahat sudah menguasai hati dan perilaku kita. Kita sudah dalam kapasitas mandiri untuk melakukan dosa. Sehingga iblis sudah sedemikian percaya kepada kita dan meneruskan proyeknya membuat manusia-manusia mandiri yang lainnya. Dengan pemahaman-pemahaman inilah kita bisa mulai membahas tentang iblis dengan lebih baik. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kata iblis yang berasal dari terjemahan Perjanjian Lama bahasa Ibrani adalah Satan, yang diartikan sebagai, kalau di Alkitab huruf besar S-nya adalah Satan. Artinya
musuh atau lawan. Istilah iblis yang berarti Satan ini sebenarnya hanya ada di 3 kitab Perjanjian Lama, Alkitab bahasa Indonesia, yaitu kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1, kitab Ayub 1 ayat 6, ayat 7, 8, 9, dan 12. Kitab Ayub 2 ayat 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dan kitab Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Untuk membedakannya, bila di Alkitab kita menemukan istilah Satan huruf besar atau iblis, ini artinya dialah malaikat yang dulu bernama Lucifer ketika di sorga. Ini artinya dialah iblis itu sendiri. Kata Satan dengan huruf besar S hanya digunakan 2 kali di dalam Alkitab terjemahan baru, yaitu di kitab Wahyu 12 ayat 9 dan kitab Wahyu 20 ayat 2. Ini berasal dari kata Satanas, bahasa Yunani. Akar kata Satanas yang diterjemahkan menjadi iblis juga kita temukan di banyak ayat di Alkitab. Di Alkitab Perjanjian Baru sangat banyak kata setan, S-nya huruf kecil, ya, jadi ditulis dengan huruf S kecil kata setannya. Ini sebenarnya diartikan keturunan iblis tadi, atau anak iblis, atau antek-anteknya, atau anak buahnya. Contohnya adalah roh-roh jahat atau demon. Jadi bukan iblis itu sendiri. Memang kita harus cukup teliti untuk melihat dari bahasa Yunaninya. Karena dari bahasa Yunaninya, kata Satanas ada yang diterjemahkan menjadi Satan, iblis, dan setan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan bingung lagi. Karena ada dalam huruf S besar dipakai dalam istilah Satan dan S kecil dipakai dalam kata setan. Ya. Kitab Perjanjian Lama berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Septuaginta. Tetapi tampaknya Lembaga Alkitab Indonesia merefer ke kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani sebagai sumbernya. Sedangkan di Perjanjian Baru sumber penterjemahan dari bahasa Yunani. Sekalipun demikian, dalam bahasa Yunani kata iblis diartikan dari beberapa kata. Dari kata diabolos yang artinya penggoda atau pemfitnah atau penghasut. Dengan demikian, kata iblis di Alkitab Perjanjian Baru bila dilihat dari bahasa Yunani, maka akan bersumber dari kata Satanas dan diabolos. Kedua kata ini sangat jelas kemunculannya di Alkitab. Marilah kita melihat satu kata lagi dalam bahasa Yunani yang memang artinya adalah iblis. Untuk memahami kata yang satu ini, kita harus benar-benar melihat konteks pemakaiannya agar tidak keliru. Nama surgawi daripada iblis adalah Lucifer,
yang berarti penyandang atau pembawa terang. Inilah nama yang diberikan Allah kepada Lucifer sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Nama yang sangat indah. Ya, dia memang sangat elok luar biasa. Alkitab bersaksi demikian tentang Lucifer. Sedemikian eloknya sehingga dia jatuh cinta kepada keelokannya. Dia menjadi sombong, tinggi hati, angkuh. Ini sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Ditambah dia merasa hanya selapis tipis di bawah anak Allah yang maha tinggi. Maka kesombongannya menjadi-jadi. Jadi, kita harus memahami kejatuhan iblis ini terjadinya di sorga. Jadi tidak berkaitan sama sekali dengan penolakan iblis untuk menyembah Adam. Ini tidak alkitabiah. Ada juga yang mengatakan karena iblis mencoba Yesus Kristus di padang gurun. Tidak. Dia sudah menjadi iblis ketika mencoba Yesus Kristus. Bukan lagi sebagai Lucifer yang berstatus malaikat sorgawi lagi. Sekali lagi, iblis awalnya adalah pribadi malaikat kudus yang ketika di sorga bernama Lucifer, yang kemudian memberontak kepada Allah, sehingga dibuang dari sorga dan menghasut manusia untuk berdosa. Setelah dia diusir dari sorga, maka nama Lucifer dihapus dari dirinya dan berganti menjadi iblis atau Satan. Inilah yang harus kita pegang. Nama Lucifer sendiri tidak akan kita temukan di Alkitab terjemahan Ibrani, Yunani, dan Indonesia. Nama ini kita temukan di Alkitab bahasa Latin Vulgata. King James Version juga menggunakan Lucifer karena mengikuti bahasa Latinnya dari Vulgata. Ini terlihat jelas di kitab Yesaya 14 ayat 12. Di Alkitab King James Version, Lucifer digelari sebagai putra fajar, yang diterjemahkan LA menjadi Lucifer sebagai bintang timur dan bergelar putra fajar. Alkitab bahasa Inggris lainnya menyebutnya morning star. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer memiliki arti pembawa cahaya, dari kata lux, lucis yang artinya cahaya, dan fere artinya membawa, dan sering juga disebut penyandang terang. Kata Latin Lucifer yang merupakan padanan dari kata Yunani phosphoros muncul dalam terjemahan Vulgata dari bahasa Ibrani, Hallel. Di dalam versi Vulgata, Alkitab dalam bahasa Latin menggunakan kata Lucifer ini 2 kali untuk merujuk kepada bintang fajar, yaitu di dalam Yesaya 14 ayat 12 untuk menerjemahkan Hallel yang memiliki arti bintang fajar, dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 untuk menerjemahkan kata Yunani phosphoros yang mempunyai arti harfiah yang persis sama dengan pembawa cahaya, sesuai dengan nama Lucifer dalam bahasa Latinnya. Tetapi penerapannya di 2 Petrus 1 ayat 19 tidak bisa diartikan sebagai iblis. Jadi
dalam pemakaian kata Lucifer dari versi Vulgata harus sama perlakuannya seperti di bahasa Indonesia. Marilah kita melihatnya. Untuk lebih spesifik lagi, sebaiknya saudara membaca mulai dari kitab Yesaya 14 dari mulai ayat 3 sampai 20. Karena di sini kita hanya akan mengambil hanya ayat 12. Karena sudah kita bahas di episode pertama sebenarnya. Supaya pembelajaran kita semakin lancar. Mari kita lihat ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di sini mengisahkan tentang bintang timur atau bintang fajar. Dalam bahasa Latinnya Lucifer yang jatuh dari sorga. Di sini kita sangat perlu berhati-hati dalam melihat pemakaian istilah bintang timur ini. Dikarenakan istilah ini dipakai di beberapa tempat dengan arti yang berbeda dan bahkan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Satan atau iblis. Di kitab Yesaya 14 ayat 12, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 seperti yang tertulis di atas. Istilah bintang timur diterjemahkan dari Ephosphore atau Ephosforos atau Hiosporos. Disinilah arti Lucifer sudah tepat sebagai iblis. Sedangkan di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 19 tidak bisa kita artikan kata bintang timur di ayat ini adalah Lucifer yang berarti iblis. Kitab 2 Petrus 1 ayat 19 menerjemahkannya menjadi bintang timur yang berasal dari kata posporos. Mari kita melihatnya. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kita harus berhati-hati untuk memahami Alkitab secara tekstual di dalam konteksnya. Hal yang sama juga kita akan temukan di kitab Wahyu 2 ayat 28 dan Wahyu 22 ayat 16. Bila kita melihat ada satu istilah lain yang sering dikaitkan dengan Satan, yaitu Belzebul. Sebenarnya kalau kita simak dari siapa iblis sebenarnya, maka kuranglah tepat bila dikatakan Belzebul adalah iblis. Belzebul atau Belzebub adalah nama dewa orang Filistin. Lebih tepatnya sejenis Baal, dari kata Baal Zebub yang artinya dewa lalat. Dan sering juga diartikan sebagai penguasa kotoran. Belzebul lebih tepat kita katakan tingkatannya masih di bawah iblis sendiri. Dan bisa terjadi bahwa Belzebul merupakan perpanjangan tangan dari iblis. Dari Alkitab kita bisa melihat bahwa iblis adalah penguasa segala kejahatan dan kegelapan. Iblis adalah makhluk real. Keberadaannya ada dalam bentuk roh. Sementara dewa-dewa masih sering hanya berupa mitos. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita kumpulkan istilah yang tepat untuk oknum utama
penyesat manusia ini yang diusir dari sorga, yang memiliki arti yang sama, yaitu iblis, Lucifer, Satan, Diabolos, dan Yosfore atau Yosforos atau Yosporos. Inilah musuh terutama kita, yang memiliki beberapa nama dari sumber beberapa bahasa. Istilah iblis di perjanjian lama adalah Satan dari bahasa Ibrani. Sedangkan iblis di perjanjian baru adalah Helel atau Helale dari bahasa Ibrani, Lucifer dari bahasa Latin, Satanas, Diabolos, dan Yosfor atau Yosporos dari bahasa Yunani. Di Alkitab juga akan kita peroleh beberapa lagi makhluk roh yang sering diartikan sebagai iblis. Tetapi dengan pemahaman kita ini, kita sudah dapat membedakannya. Istilah-istilah ini diadopsi dari terjemahan bahasa Yunani sebagai sumber utama bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Terkadang muncul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa Alkitab sedemikian banyak menjelaskan tentang iblis dan keturunannya ini? Mengapa kita perlu melakukan pengenalan sedemikian rupa dan mendalam mengenai iblis? Tidak lain dan tidak bukan supaya kita mengetahui bahwa iblis tidaklah sendirian dalam bekerja. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjauhkan kita dari Allah. Marilah kita selalu merendahkan diri, merendahkan hati, untuk mau selalu meminta petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus, untuk memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Janganlah kita pernah berpikir mampu mengalahkan iblis. Yang kita kalahkan masih berupa keturunannya atau antek-anteknya. Hanya yang tidak berdosa yang mampu mengalahkan biang dosa. Saya ulangin. Hanya yang tidak berdosa yang mampu mengalahkan biang dosa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan sedikit lagi mengenai gelar-gelar iblis. Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi tentang iblis ini, ada baiknya kita menelusuri nama-nama gelar ataupun julukan yang diberikan kepadanya menurut Alkitab. Hal ini kita perlukan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menapaki kehidupan kita di dunia ini. Nama, gelar atau julukan lain dari Satan atau iblis dapat kita lihat di kitab-kitab berikut ini. Di Yohanes 8 ayat 44, dia dikatakan sebagai si pendusta dan bapa segala dusta. Di Yohanes 12 ayat 31, dia dikatakan penguasa dunia. Di 2 Korintus 4 ayat 4, dia disebut ilah zaman ini. Di Efesus 2 ayat 2, dia disebut penguasa kerajaan angkasa. Di 1 Tesalonika 3 ayat 5, dia disebut si penggoda. Di Wahyu 12 ayat 9, dia disebut naga besar, si ular tua, penyesat seluruh dunia. Di Wahyu 20 ayat 2, dia disebut naga, si ular tua. Saudara-saudara yang terkasih,
Sampai di sini pembelajaran kita di episode kedua ini, dan akan kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang iblis ini di video ke-19 yang merupakan episode ketiganya mengenai kerajaan iblis dan misi iblis berdasarkan Alkitab. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, sebenarnya di seluruh Alkitab, terutama Perjanjian Baru, memberi peringatan kepada seluruh umat manusia agar berhati-hati terhadap makhluk ini. Suatu hal yang wajar apabila dalam pengajaran kekristenan seharusnya menekankan juga tentang pengenalan akan iblis. Mengenali musuh adalah suatu hal yang sangat baik. Kita harus ingat, iblis adalah musuh kita, bukan musuh Allah. Terlebih bagi kita yang masih dalam iman yang kurang teguh ataupun belum dewasa secara iman, supaya bisa kita hindari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami berterima kasih atas bertambahnya pemahaman kami mengenai seteru kami, yaitu iblis. Kiranya pembelajaran kami ini dapat meningkatkan keimanan kami semakin bertambah. Kami melihat ya Tuhan, betapa makhluk yang sangat dekat dengan Engkau juga Engkau usir dikarenakan keangkuhannya terhadap keelokannya sendiri. Keangkuhan yang akhirnya membuat dia jatuh menentang Engkau sebagai penguasa atas segalanya. Ampunilah kami Tuhan yang selalu berada di dalam kesombongan kami. Biarlah Tuhan, pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa sebenarnya hanya Engkaulah yang membuat segalanya. Engkaulah yang memelihara segalanya, dan segalanya ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.